Ya, kita kembali lagi dalam rangkaian program Berkah Cahaya Ramadan, Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisyah. Di segmen sebelumnya, saya tutup dengan sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik kita, yaitu bagaimana seandainya kita merasa atau ada orang yang kita kenal terkena sihir. Tadi sudah dibicarakan tentang penangkalnya. Nah, sekarang bagaimana mengobatinya, Pak Quraisyah? Di dalam Islam, apakah ada tata cara yang dilakukan oleh para ulama atau oleh Rasul seandainya sudah terkena sihir? Jadi saya kira menangkalnya itu tadi saya sudah terangkannya. Tentu saja orang yang sudah terkena sihir itu dia sakit. Ada prinsip dalam ajaran agama bahwa tidak ada penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya kecuali kematian. Hanya dikatakannya lagi lanjutan hadis Nabi itu, diketahuilah oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak. Jadi harus dilakukan penelitian, penyelidikan dan lain-lain sebagainya. Nah, kita dulu salah satu yang perlu disadari dalam konteks pengobatan bahwa itu tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Ya, jadi Anda harus obati diri Anda sendiri. Anda yakinkan bahwa ini nggak ada. Itu salah satu, ya kan? Itu sebabnya Sayyidina Ali bersabda, imshi bida'i kama masyabik. Kalau Anda sakit, jangan hiraukan. Pergi ke dokter, jangan terus duduk begini. Itu jiwa Anda yang dipengaruhi, ya kan? Doa itu tadi dan lain-lain sebagainya. Dan ketahuilah bahwa terlalu banyak pembohong. Ya, keluarkan dari sini, itu Anda dihipnotis atau permainan tangan yang cepat. Gak ada tuh, gak usah deh ke dukun, ke dokter aja lah. Soalnya kebanyakan berpikir gitu, begitu ya Bu ya, kan ini sihir ya kan, mungkin datang ke dukun lagi bisa sembuh gitu kan, diambil lagi katanya begitu. Baik, agar ini kebetulan bicara mengenai sihir menyihir, ada pertanyaan dari pemirsa nih, boleh ya Pak Quraisyah? Baik, kita simak sama-sama apa pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum Pak Quraish. Sesungguhnya kan di zaman Firaun itu sudah banyak yang mengamalkan ilmu sihir. Sebenarnya gimana sih sejarahnya ilmu sihir itu? Kapan dan siapakah yang mengajarkan ilmu sihir tersebut? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan ada ilmu sihir? Saya tidak tahu. Saya tidak pelajari tentang sihir. Saya tidak tahu ya. Sejak kapan ada ilmu sihir. Tetapi mungkin marak sejak zaman Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman setelah meninggal itu anak cucunya ada, itu di Quran ada. Sampai anaknya ini bertengkar, satu menuduh itu Sulaiman sebenarnya bukan nabi, dia itu hanya sihir dan lain-lain sebagainya. Tapi kapan persisnya saya tidak berani bilang. Mungkin kalau tidak sekarang ini mungkin saya bisa buka buku ya. Saya tahu itu mana itu. Cari dulu. Cari dulu. Sejarah sihir. Terus apa tadi? Yang satu lagi. Ya, tadi bagaimana kita melihat ini dan sejarahnya seperti apa? Nah iya, kalau sejarahnya tidak, kita hanya kalau dari tuntunan Al-Qur'an jangan mau terpengaruh oleh sihir. Lindungi diri Anda dari pengaruh sihir. Kalau Anda merasa terkena sihir, mohonlah bantuan Allah dan kuatkan hati Anda bahwa saya tidak terkena. Itu akan hilang. Itu ya sugesti diri. Ya, sugestikan pada ini benar ini. Ya toh. Oke, saya kira it's all about in your mind katanya gitu. Semuanya ada di pikiran kita, tinggal kita mantapkan. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Kris. Ini masih seputar sihir. Menarik sekali kalau ngomongin sihir kayaknya ya. Lekat soal dengan budaya di Indonesia gini ya. Kita saksikan sama-sama pertanyaannya. Mengenai dalam syariat Islam, bagaimanakah hukum para penyihir? Karena kita tahu di Indonesia masih banyak percaya bahwa adanya penyihir, praktek perdukunan dan lain-lain. Selain itu, bagaimana mengenai praktek perdukunan yang di dalamnya ada santet menyantet? Bagaimana hukum bagi orang yang terbukti melakukan santet tersebut dalam hukum Islam? Sihir ada, tapi itu pada perasaan orang yang terkena.
Perasaannya. Ya pada perasaannya. Oke ya. Perasaan orang yang terkena inilah yang menjerumuskan dia. Itu kan kalau kita baca Quran tadi bahwa itu matanya artinya pengaruh ini itu yang mengantar dia kepada sesuatu. Jangan jauh-jauh hipnotisme. Ya kan? Ibu diantar atau bapak diantar pergi ke rumah ambil, ya kan? Padahal itu ilusi, itu tidak ada. Bagaimana caranya menampi itu kan sudah diajarkan juga kan? Nah, jadi ada tapi wujudnya yang dirasakan itu tidak ada, tetapi perasaan itu ada. Nah, itu satu. Nah, sihir salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar. Sama dalam kategori dosa besar itu syirik, membunuh orang, sihir. Ada lagi yang. Jadi terlarang melakukan. Ngapain tuh mau sihir? Minta ya pada Tuhan. Kenapa mau mencerdai orang? Jadi itu saya kira itu hukumnya ya, kalau dari segi agama hukumnya. Itu sebabnya ada ulama melarang mempelajari sihir. Tapi kalau maksudnya mempelajari untuk untuk menghindarkan diri dan sebagainya, oke. Saya kira itu. Kalau di zaman Rasulullah, seandainya ada orang terbukti melakukan tindakan sihir, apakah diperlakukan hukum badan kepada orang tersebut di dalam Islam? Pada masa Nabi sepanjang yang saya ketahui tidak ada yang melakukan sihir. Mereka mengakui ada sihir. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf tentunya bersama Bapak Quraish Shihab. Segmen sebelumnya saya sempat bertanya nih, pertanyaan cukup menggelitik saya sebenarnya itu, kalau sudah dibahas di zaman Rasul tidak ada sihir dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana dengan zaman sekarang? Bagaimana kita harus bersikap? Karena kan isu santet itu kan begitu marak di daerah-daerah. Bahkan sampai ada orang yang dihukum oleh masyarakat, jadi mendapat sanksi sosial dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang dibakar hidup-hidup dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus bersikap umat Islam di zaman sekarang ini? Kita punya pemerintah. Kita punya hukum. Jangan jatuhi seseorang hukuman tanpa melalui proses pengadilan dan tanpa terbukti kesalahannya. Saya kira itu sikap kita. Jadi jangan ambil tindakan sendiri. Oh itu dia santet, belum tentu loh santet. Mungkin dia bunuh dengan sengaja tidak melalui santet. Jadi kita ada proses itu yang harus kita lalui. Saya kira demikian. Pak Quraish, yang terakhir ini segmen akhir tentunya kita semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan kesimpulan Pak Quraish. Kesimpulannya sebenarnya apa yang kita baca, kesimpulan yang kita baca. Karena kisah ini belum berakhir. Belum tuntas. Belum tuntas ya, tapi ya kita lihat beberapa ini. Fir'aun seorang yang kejam. Dia ditantang, dia menantang, bukan Musa yang tak menantang. Dia menantang Musa untuk sihir, dan dia memperdaya masyarakatnya bahwa Musa itu sebenarnya melakukan apa yang dilakukannya untuk mengusir kamu dari negeri kamu. Tadi saya ada kesimpulan kecil bahwa selalu itu sampai sekarang sebenarnya, sampai sekarang ini kita beberapa bulan terakhir ini mendengar di Timur Tengah ada gejolak masyarakat ya. Itu biasa tuduhan dari penguasanya adalah ini pengaruh imperialisme, pengaruh yang mempengaruhi ya. Ini bermaksud jahat untuk negara kita, untuk pembangunan kita. Ini Firaun begini. Ini sebenarnya mau menjajah ini. Oh iya, ya kan? Benar. Itu sama, itu logikanya itu selalu sama. Jadi selalu untuk membela dirinya itu dia bohongi. Ini berbahaya buat masyarakat. Kalau ada orang, ada gejolak sedikit mau melakukan perubahan positif, oh ini bahaya nih. Ini begitu juga ini sejak dulu itu begitu sampai sekarang logika. Manusia sejak dulu sama kok.
Manusia itu orang durhaka begitu dulu, sekarang begitu. Jadi manusia itu tidak berubah. Sifat-sifat dasarnya tidak berubah. Dari dulu juga ibu cinta anaknya, ya kan? Sampai sekarang begitu. Oke, itu satu. Yang kedua, perbedaan antara sihir dan mukjizat. Sihir itu pengelabuan mata, sehingga yang terlihat itu remang-remang, tidak pasti apa ini begini atau itu begini. Sedangkan mukjizat itu sesuatu yang sangat nyata. Nah, itu yang kedua yang kita bisa lihat di sini. Yang ketiga barangkali yang kita ingin tarik kesimpulan ini, bahwa penyihir itu betapapun hebatnya selalu masih mau duit, ya kan? Inalala ajran, kami dapat upah yang besar atau tidak. Tetapi walaupun demikian, hatinya selalu miskin. Hatinya selalu miskin. Bahkan itu kata pada seorang ulama besar di Mesir, Syekh Sya'rawi, matinya itu dalam kemiskinan. Itu penyihir. Nah, saya kira kesimpulan yang lain yang kita bisa ambil bahwa sihir itu haram, salah satu dosa yang besar dan harus dihindari. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Terima kasih banyak ibu-ibu dari pengkajian Al-Quran Al-Husna yang sudah hadir sini. Terima kasih juga pemirsa. Kesimpulan kita luar biasa sekali. Semoga ini bisa kita terapkan. Ini sangat bisa diterapkan. Karena apa? Karena sihir dalam budaya Indonesia nih kita sering banget merasa seolah-olah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi hati-hati, jangan mau terpengaruh dengan sihir, jangan mendekati sihir sekalipun, apalagi belajar. Kalau bisa kita hindari sajalah. Kita belajar yang jelas-jelas, kita berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan. Saya David Alik undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap saksikan terus rangkaian program Berkah Cahaya Ramadan tentunya hanya di sini di Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.